Kalau Pak Dani agak keberatan, agak berat menunjukkan, saya bisa tunjukkan ada ratusan ini. Tapi Ya, yang saya minta Pak Dani tunjukkan ayat-ayat mengasihi bangsa kafir, Pak. Jadi saya penasaran mengetahui bagaimana kesempurnaan ajaran keyakinannya Pak Dani tentang sikap mengasihi kaum non-Islam. Tolong ajari kami CIA untuk memahami kesempurnaan ajaran keyakinan Bapak yang berbicara tentang mengasihi bangsa kafir atau dengan memusuhi atau memerangi bangsa kafir. Bapak bisa tunjukkan beberapa ayat perbandingan dari jumlahnya berapa begitu, Pak? Nah, ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Ini saya bacakan aja artinya ya. Ada yang bisa share ayat-ayat Al-Qur'annya? Domba. Bro Dom. Al-Mumtahanah. Ini saya bacakan dua artinya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Yang 9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke Pak Dani, di situ saya lihat tidak ada kata kaum kafir Pak Dani. Di luar Islam itulah. Oh. 89. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Pak Dani surat berapa itu? Al-Muntaha itu. Yarikum antabarruhum. Bukan, bahasa Indonesianya aja Pak Dani, bahasa Arab nggak ngerti saya. Al-Muntaha itu nomor berapa Pak Dani? Al-Mumtahanah. Ini mana ini Al-Muntahana? Susah saya memahaminya. WhatsApp yang ada. Ada di layar Pak Dani, saya share aja nggak apa-apa supaya kita. Aku screenshot ya, screenshot tenang aja. Al-Muntaha mana ini Pak? Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Kata kasih dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Nggak ada kata kasih tuh. Berarti apakah di dengar dulu ya? Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Ini Al-Muntaha di mana? Al-Muntaha itu surat berapa sih? Al-Mumtahanah. Iya, surat berapa? Aku nggak tahu. Aduh, mana saya cari ya. Surat 8. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, Al-Taubah. Jangan nggak ada Pak. Taha ya. Al-Mumtahanah. Al-Mu'min yang ada. Itu Quran atau hadis Pak? Quran lah Pak. Al-Alsab, Al-Muntahana saya nggak temukan. Nggak ada tuh Al-Muntahana. 60 bro Erben, 60. Quran yang mana lagi itu? Oh iya. Nah, ini dia. Oke, 60. Ayat. Terus. Nah, udah screenshot. Ayat berapa ini? Ayat 5. 89. Oke, saya bikin layar lebar ya biar ini khusus untuk Pak Dani. Saya mau share screen supaya saya banyak tahu Pak. Bapak Dani bisa ajari kita. Yang bilang tidak ada soal Muntahana yang mana tadi? Saya nggak. Ya, udah ketemu Yuda. Ini Pak Dani tidak melarang. Jangan ini dulu lah. Iya Pak Dani. Udah, sekarang kita lihat ada kata kasih nggak? Ada kata kasih nggak? Ini tidak melarang kamu Allah dari terhadap orang-orang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir mengeluarkan kamu dari rumah kampung halaman bahwa kamu berbuat baik kepada mereka.
dan kamu berlaku adil kepada mereka. Nggak ada kata, Mengusir kamu katanya di sini Pak Dani. Jadi artinya gini, nggak ada kata kasih. iya, Bukanlah kasih. sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu Asing dikit. karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Asbabun nuzulnya ini diwarawatkan oleh Bukhari dan Asma. Setelah itu Asma bertanya kepada, boleh saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ya boleh. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Allah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ahmad, Basar. Nah, ini semua saya tunjukkan aja Pak Dani. Saya tidak menemukan di sini disuruh untuk mengasihi bangsa kafir Pak Dani. Mungkin ada ayat yang lebih pas Pak Dani yang berbicara tentang mengasihi bangsa kafir. Tadi kan saya udah bilang nggak ada kata kasih ya. Jadi kita delete ini. Jangan di-delete, artinya kita minta Pak Dani membimbing kita Oke untuk lah, kadarnya saya bikin kadar ini 60% lah. Udah oke. Udah kasih, jangan, ya. nggak boleh menyimpulkan. Jadi Pak Dani, mungkin ada ayat yang lebih pas Pak, mengajari untuk mengasihi bangsa kafir, bagaimana bangsa kafir itu supaya mereka boleh mengenal sang baginda atau Allah itu bagaimana sehingga mereka tertarik di situ. Karena selama ini banyak saya dengar orang hanya berbicara ayat-ayat perang Pak Dani. Jadi malam hari ini saya pengen dulu Pak Dani memberikan informasi kepada saya bagaimana sih kita memahami ajaran kasih dari kitab Bapak yang Bapak yakini sebagai kitab penyempurna ini, sehingga saya pribadi tidak salah memahami keyakinannya Pak Dani dan Qur'annya. Mungkin boleh dicari ayat yang sangat tepat Pak Dani yang mengajar mengasihi bangsa kafir. Pak Dani. Karena gini ya kawan-kawan ya, artinya kita nggak boleh juga menghakimi keyakinan saudara kita muslim ya. Tapi perlu juga kita tahu sejauh mana sih ajaran mengasihi bangsa kafir di dalam kitab ini, dan kita minta Pak Dani kan seorang ulama. Ya. Pak Jadi Dani, kalau teruskan Pak Dani. iya, Iya, kita di sini kan dari dikatakan. Ada enggak ajaran kasih Pak? Tunjukkan ayatnya itu doang. Ada berapa gitu Quran? Yang jelas di Al-Quran hanya menyampaikan kita harus berbuat baik. Itu aja kepada orang-orang non-Islam. Iya, berbuat baik kan belum tentu mengasihi Pak. Berbuat baik karena tekanan, berbuat baik karena dipaksaan juga bisa. Tapi mengasihi, ada enggak di Quran Bapak? Mengasihi orang kafir, mengasihi sesama muslim, kasih gitu maksudnya loh. Jadi ada berapa ayat itu di Quran gitu tentang kasih? Katanya Bapak sudah janji siap tadi kan. Silakan Pak. Ini sama Pak Munir ini, Pak Munir ada nah, Pak Munir. Mungkin Pak Munir lebih tahu. oh ya, Pak Dani tadi udah kita tanya Pak Munir. Pak Munir, udah connect nggak suaranya nih? Pak Munir, malam hari ini saya pengen banget diajari oleh Pak Munir dengan ajaran dari Quran yang berbicara tentang perintah dari ajaran Pak Munir yang mengajarkan untuk mengasihi bangsa-bangsa kafir seperti kami-kami ini, kira-kira begitu. Kira-kira gimana Pak Munir? Ada nggak? Pak Ben. Ya. Dani pergi ya? Dani pergi? Iya, dia pergi. Oke, sekarang Pak Munir sekarang dites. Apa itu? Ayat Al-Quran yang mengajarkan Pak Dani mengasihi bangsa-bangsa kafir, menolong bangsa kafir itu, bagaimana Pak Dani? Karena kan selama ini yang saya dengar banyak orang hanya menonjolkan ayat-ayat perang terhadap kaum kafir. Tapi malam hari ini saya rindu Pak Munir mengajari saya untuk mengerti bagaimana sih ajaran Muslim sendiri mengasihi bangsa kafir. Ada enggak mengasihi bangsa kafir? Kalau ayatnya banyak Bang. Iya, boleh Kalau Pak ayatnya Munir. banyak. Boleh Pak Munir bagikan kepada saya Pak Munir supaya Kalau ayatnya itu bunyinya kira-kira apa? Barang Boleh. siapa yang menyakiti, Di-share Pak, barang siapa yang menyakiti. Hah? di-share Pak, di-share di mana? Aku nggak apa.
Aku Iya. nggak apa lah ya. Dalilnya di mana? Makanya harus hafal Pak. Kalau nggak hafal Ya, jangan saya- ngomong. Pak Munir, kalau ada ayatnya saya bisa share ayatnya. Hanya Pak Munir kasih tahu saja Pak Munir, nggak apa-apa. Karena kan kita di sini pengen memahami ajaran Pak Munir itu sebagaimana sih, mengasihi bangsa kafir itu kayak gimana gitu. Oke. Itu di mana lupa saya. Hmm. Atau mungkin kalau malam hari ini Pak Munir nggak bisa menunjukkannya, Pak Munir bisa bilang besok malam nggak apa-apa Pak Munir. Supaya nanti Pak Munir mungkin ada waktu 1 hari untuk cari ayat-ayatnya, sehingga besok malam Pak Munir bisa menuntun saya pribadi untuk memahami sejauh mana sih ajaran di kitab Bapak sebagai kitab penyempurna itu dalam bersikap orang muslim terhadap bangsa-bangsa kafir dalam hal mengasihi, berbuat baik, menolong dan semuanya. Dan kalau bisa Pak Munir dibandingkan dengan ayat-ayat berperang atau memerangi bangsa kafir begitu. Pak Munir mungkin bisa Oke. bantu saya untuk memahami itu Pak. Silakan Pak Munir. Pertama gini Bang. Halo, kedengaran suara saya? Halo? Iya, kedengaran Pak Munir, kedengaran. Halo? Oke. Kedengaran. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah itu kan. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir kan gitu ayatnya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Jadi Nabi Muhammad itu tegas kepada orang kafir, bukan keras, ya. Tetapi tegas. Dan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk dalam sosial, dalam hidup bertetangga, gitu kan. Kita diwajibkan saling menolong, gitu kan, saling menghormati. Itu dalam urusan bertetangga. Itulah kasih yang diajarkan kepada Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita dalam urusan, misalkan urusan saling tolong menolong gitu kan, misalkan orang kafir mau minjam gitu kan, minjam apa yang kita inginkan, apa yang kita punya itu, kita wajib untuk mengasih pinjaman, bantuan gitu kan. Misalkan dalam pinjam motor gitu kan. Tapi dalam urusan akidah, misalkan dalam urusan ibadah, itu tidak boleh saling ikut-ikutan ya, misalkan ke gereja. Pak Munir, terima kasih penjelasan Pak Munir. Tapi saya pengen Pak Munir menunjukkan ayat Quran itu, karena menurut ini. Iya, karena menurut hemat saya kan Quran ini kan kitab penyempurna sesuai dengan klaim Bapak selama kita diskusi. Dan menurut saya, sebentar, menurut saya Quran kan lebih hebat dari Pak Munir. Jadi saya pengen Pak Munir menunjukkan kitab Pak Munir yang sempurna ini. Kalau hanya Pak Munir ngomong, kan kitab suci kan lebih tinggi daripada omongannya Pak Munir. Kan begitu Pak Munir. Boleh Pak Munir menunjukkan ayat-ayat? Kalau ayat-ayat memerangi bangsa kafir cukup banyak aku baca. Tapi kalau ayat-ayat mengajarkan untuk mengasihi, menolong orang kafir, ya sampai malam hari ini aku belum pernah dengar di dalam kitab Bapak. Tapi saya pengen Bapak menunjukkan kepada saya begitu Pak. Bisa Pak Munir tunjukkan ayatnya Pak Munir biar ya sekalian Pak Munir tausiahlah dakwah sama kami. Iya, pertama saya ingin meluruskan yang tadi ya. Yang mana mau diluruskan, orang belum ada? Surat Al-Fat itu, aku kan udah bacakan tadi kan. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tapi berkasih sayang sesama mereka kan gitu. Oh, Al-Afat surat berapa itu? Al-Afat itu? Al-Anfal. Al-Fat. Al-Fat atau Ayat 29. Anfal?
Oh, 29. Al-Fat. Iya, 29 itu Al-Ankabut itu. Al-Fat ayat 29. Al-Anfat itu surat berapa sih? Surat Al-Fat ayat 29. Nggak tahu ya surat berapa itu. Ada yang Jadi- bisa bantu saya kasih tahu Al-Anfat itu surat berapa kok? Apa? Al-Fat ya? Iya, bantu dong. Supaya kita baca, karena Pak Munir kan ingin menunjukkan kepada kita bagaimana ajaran mengasihi bangsa kafir di dalam kitab sempurna ini. Oh, ini Al-Fat ya. 88. Ayat berapa Pak Munir? Bukan An-Anfal. Al-Fat. Iya, ini Al-Fat kan ini. Iya, ayat 29. Oke. 48. Surah 48. Al-Fat. Iya, 48, 29 ya. Nah, karena selama ini saya banyak dengar orang hanya ayat perang dan lain sebagainya katanya. Saya jadi penasaran dengan ayat-ayat kasih nih. Nah, ini. Iya, itu pun ayat Al-Fat itu adalah konteksnya adalah waktu itu suasananya itu tegang gitu kan. Iya, sebentar. Jadi Dia yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama benar. Karena dia hendak memenangkan atas agama semuanya dan cukup dengan Allah saksi. Nah, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Di ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama. Ini Muhammad itu utusan Allah. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Kok disebut itu ya? Seharusnya kamu Muhammad gitu ya, tapi ya udah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Berarti keras Pak ya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi iya, terhadap orang kafir berarti keras ya. Bukan mengasihi. Tetapi Kan gini, kalau Bang, aku sesamanya, artinya kalau sesamanya di sini berarti kawan-kawan atau sahabat atau si suku atau si agamanya baru mengasihi ya. Kamu Ya kan, lihat selama mereka ini- rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Kok di sini malah menjengkelkan dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Justru di sini keras terhadap orang-orang kafir ya. Iya, kan konteksnya gini Bang. Oh. Konteks ayat itu adalah waktu itu suasananya itu lagi suasana perang ya, ketegangan gitu kan. Jadi bukan di masa tenang kayak sekarang gitu kan. Jadi sekarang mengartikan ya, ayat kalau itu kan begitu dalam kalau begitu kesehatan kita memang bukan seperti sekarang gitu kan. iya, maksud aku kan Pak Munir, Nabi ini terus seumur hidupnya hanya berperang, kan dia pernah kan nggak berperang. Maksud aku ajaran yang mengasihi orang-orang kafir ada nggak? Karena di sini kan keras terhadap orang-orang kafir. Kerasnya bagaimana? Mungkin nanti bisa dibaca di dalam beberapa ayat-ayat yang mengatakan perangilah mereka dan semuanya kan ada itu. Iya, maksudnya memerangi itu kan bukan berarti membunuh Bang. Memerangi itu kan misalkan memerangi dengan bantahan-bantahan kan gitu. Memerangi dengan kalau kenapa pakai kata perang? Seharusnya Pak Dhani Pak Munir menurut saya ya, ini pemahaman saya yang nggak seberapa ini. Menurut saya kalau itu hanya dakwah, lebih bagus dibilang dakwah, beritakan ya kan, ajaran Allah. Jadi bukan perang. Perang ini kan konotasinya kayak apa? Apalagi di sini keras. Keras itu kan konteksnya memerangi kebodohan gitu Bang. Oh, memerangi kebodohan. Ya, sama dengan memerangi kemiskinan gitu kan. Oh. Jadi bukan orang miskin itu dipancung kepalanya, bukan. Oh. Ya dengan cara mungkin dakwahi. Pak Munir mungkin bisa memberikan ayat yang sangat tegas mengatakan tentang mengasihi bangsa kafir di dalam Quran yang
ribuan ayat ini Pak Munir? Kan Ya, Quran terlalu setahu banyak. saya 6.000 ayat lebih ya. Mungkin ya dari 6.000 itu mungkin sekitar 1.000 lah ayat-ayat mengasihi bangsa kafir, atau ya udah mungkin 100 atau berapa. Pak Munir bisa tunjukkan sama kita. Iya. Bro, saya boleh ini enggak ya? Boleh bantu Pak Munir nggak? Oh janganlah bro, biarkan Pak Munir karena bro bukan muslim. Kecuali bro, sahadat dulu kok. Enggak, soalnya Pak Munir ini masa nggak tahu Pak Munir. Iya, kalau kau di sampingku kucubitkan takmu lah kawanku. Jangan bantu dia, biarkan Pak Munir menjelaskan imannya sama kita. Karena saya pribadi penasaran, pengen tahu sih gitu. Karena klaim dari saudara-saudara muslim kan menegaskan bahwa Quran ini kitab penyempurna. Tapi saya pengen tahu bagaimana sih ayat-ayat mengasihi bangsa kafir di dalam kitab yang sempurna ini, kan begitu. Itu aja. Ya, tentu gini bang, tentu gini bang, kita walaupun kita Islam ini oleh Rasulullah diancam kalau menyakiti orang kafir maka tidak akan mendapat telaga minum dari telagaku, dan atau bang siapa yang memusuhi kafir ini tidak akan mencium bau surga, kan gitu. Dan siapa menyakiti kafir zimmi, dia akan jadi dia akan jadi musuh bertikai aku nanti di akhir zaman, kan gitu. Tapi bang, walaupun Islam itu dianjurkan untuk berkasih sayang kepada orang kafir, tentu ada batasan bang, bukan ini sedikit Pak Munir ya, ada batasan-batasan gitu. Ya oke Pak Munir, terima kasih. Tapi kalau di ajaran Alkitab Pak Munir, kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini ajaran Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran Yesus. Berikutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, di situ ya. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Di situ ya. Kasihilah musuhmu. Tapi bahaya bang. Sebentar dulu. Ayat itu bahaya bang. Sebentar dulu Pak Munir. Mendoakan musuh itu bahaya ayat itu. Kalau menurut saya itu. Iya memang. Kalau dibaca orang-orang awam. Iya. Memang gini Pak Munir. Coba diulangi yang lihat. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, dikatakannya. Baru kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka supaya mereka diberkati, maksudnya di situ Pak Munir ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, di situ ya. Kasihilah seorang akan yang lain, ini. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, banyak sekali. Kasihilah istrimu, nggak boleh nampar istri. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suami. Kasihilah istrimu, banyak di sini. Kasihilah sama manusia, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi banyak Pak, banyak. Itu masih mengatakan mengasihi. Kalau kata kasih lebih banyak lagi Pak Munir. Jadi di ajaran Yesus ya, ajaran yang disempurnakan dalam PB ini tidak pernah satu kali pun mengajar kita untuk untuk membenci siapapun di situ. Yang boleh kita musuhi hanya iblis saja. Itu pun kita tidak boleh mengutuk iblis, karena malaikat saja tidak pernah mengutuk iblis. Kita hanya melawan dia dengan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus, iblis, go! Begitu aja. Itu Pak Munir. Boleh saya tambah nggak? Kalau kitab Injil, kalau kitab orang Kristen, Pak Dani jangan tambah. Ditambahkan Pak Dani dari kitab Quran aja Pak Dani. Kalau dari Quran boleh Pak Dani. Al-Quran. Oke Pak Dani. Oke, surah Al-Mujadilah. Surat berapa itu Pak Dani? Al-Mujadilah, enggak tahu surat berapa. Al-Mujadilah. Ada yang tahu kawan-kawan? Ayat 22. Al-Mujadalah yang ada di sini. Ya, Mujadalah boleh, Mujadilah boleh. Oh, Mujadalah ayat 22.
Oke Pak Dhani, terima kasih Artinya, Pak Dhani. kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ayat berapa Pak Dhani? Ayat Mujadilah atau Mujadalah kata kamu tadi, ayat 22. Oh 22, oke. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak atau saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itu golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Berarti ini Hizbullah, Pak. Karena di sini ada katanya Hizbullah. Gimana Pak Dhani? Memahami ini? Bantu kami Pak Dhani. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kamu tidak akan mendapati saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati. Artinya orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin berkasih sayang dengan bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain itu tidak Islam. Apakah saya salah? Pak Dhani, tolong Pak Dhani. Karena di sini kamu tidak akan mendapati. Gimana nih Pak Dhani? Enggak mungkin jawab. 328 Bro Erben, coba buka 328. Hanya itu satu-satunya mereka menjalankan 328 itu untuk mengasihi orang Kristen atau kafir. Oh, itu surat 32. 3 Al-Imran 28 ayat 28. Kayak gimana ini? Surat 3 ya, 3. Iya, surat 3 ayat 28. Cuma itu satu-satunya jalan untuk orang muslim mengasihi orang kafir. Oh, jadi Kristen yang lebih tahu ayatnya gimana sih Pak Dhani ini? Ntar ya, surat 3 itu ya. Ya. Nah, ini Surat kali ini 3 kita ayat 28. boleh Pak Muni Arin ya dibantu ya. Surat 3 ayat 28. 28. Kira-kira gimana lagi nih, nanti kita bahas juga nih, kita tanya. Ya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat. Kecuali takia, maka itu bisa kau lakukan. Oh, dan Allah peringatkan kamu terhadap diri siksanya dan hanya kepadanya. Kalau asbabun nuzulnya ini apa ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Said yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Al-Hajjaj bin Amir yang mewakili Ka'b bin Al-Syarif itu mulai serta tokoh-tokoh Yahudi telah memikat segolongan kaum Ansar untuk memalingkan mereka dari agamanya. Rifa'ah bin Mudar bin memperingatkan orang-orang Ansar tersebut dengan berkata, hati-hati kalian dari ikatan mereka, janganlah terpaling dari agama kalian. Mereka menolak peringatan tersebut, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung kaum mukmin. Justru ini larangan, nggak boleh berlindung Iya, aja. tapi kalau kita takia, kita berbohong menggunakan siasat, pura-pura baik, maka itu tidak dilarang Allah. Jangan bro yang artikan, nanti bahaya bro. Loh, itu emang bro. Iya, Lihat jangan. Oh iya. Biarkan Pak Dhani sama Pak Munir yang jelaskan bro. Iya, asbabun nuzulnya ini justru larangan supaya orang-orang muslim itu jangan ya dekat-dekat lah kira-kira gitu dengan orang-orang lain, itu nggak boleh kawan-kawan gitu. Ajak Pak Dhani dulu, aku masih di jalan. Oh ya, oke. Oke. Pak Dhani gimana Pak Dhani? Boleh Pak Dhani berikan ayat yang sangat tegas Pak Dhani, ajaran di kitab Bapak yang sempurna ini yang mengajarkan mengasihi kaum kafir atau di luar dari muslim itu sendiri Pak Dhani. Lah ini anak saya masih lama ini ribut nih. Oh, oke. Lagi awal masih agak terganggu dikit ya. Agak malam mungkin agak nyaman. Oke. Terima kasih Pak Dhani ya. Nanti Pak Dhani bisa. Saya nyimak.
Iya, nanti Pak Dhani bisa bimbing kita untuk memahaminya, Pak.